Sebelum kita mulai, minta tolong ibu-ibu arsanya nanti lagi ya. Arsanya tolong ditunda karena kita mendengar ceramah dulu. Sebelum kita mulai, ada beberapa rekan saudara kita punya dalam dahulu kita gugur meninggal dunia kita, maka sebelum itu kita kirimkan al-fatihah untuk yang telah meninggal dunia. Mudah Allah mengampuni sana dan maaf ibadahnya. Al-fatihah. Amin. Juga pada rekan-rekannya yang pada hari ini berhalangan datang karena ada sesuatu hal atau yang sakit, pada kita doakan mudah-mudahan yang sakit bisa diangkat penyakitnya, bisa kembali kita pada perbanyakan. Al-fatihah. Terima kasih. Mari pengajian pagi ini kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, untuk menyingkat waktu kami berikan Bapak Ustaz namanya Muhammad Ustaz Muhammad Asam Siddiqi untuk menyampaikan tausiahnya. Bukan sesuai dengan undangan yang kita sampaikan, maka kita dengar bersama, mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan berkenan hati kita dan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan ajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma rabbana fashalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur alhamdulillah ini kalimat yang langsung diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang merasa mendapatkan kebaikan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapapun yang mendapati satu saja kebaikan, maka segeralah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau kita pikir-pikir, hari ini terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan setiap kebaikan itu juga tidak bisa kita hitung. Bangun tidur, mata yang masih bisa berkedip, alhamdulillah. Karena ada orang yang tidur matanya melek. Ada orang yang kemudian matinya juga melek.
Ada orang yang tidurnya merem, ada yang matinya merem. Yang membedakan kita dan memastikan kita masih hidup adalah kedip. Karena nggak ada orang mati yang matanya kedip. Betul ya? Makanya kita bersyukur nikmat yang kecil ini mata berkedip, subhanallah. Alhamdulillah. Berapa jumlah kedipan mata kita dari tadi pagi? Bisa dihitung? Tidak bisa. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Apalagi kalau ditambah dengan satu keyakinan bahwa saat kita tidak bisa menghitung berapa jumlah kedipan mata kita karena ketidakmampuan kita. Namun di saat yang lain ada orang-orang yang tidak bisa menghitung berapa jumlah kedipan matanya, bahkan karena tidak punya mata. Kita bisa melihat dan masih bisa berkedip. Alhamdulillah. Sejak bangun tidur berapa jumlah langkah kaki kita? Pun nggak bisa kita hitung. Sedangkan yang membedakan kita dengan orang yang mati adalah masih bisa melangkah. Orang mati nggak bisa melangkah. Ada ustadz yang bisa lompat, ya apa? Pocong. Wah, ini jadi orang Indonesia. Di Mesir nggak ada pocong. Indonesia ini luar biasa, banyak mendeskripsikan jin. Ada jin yang doyan ngesot, begitu ada aja di Indonesia. Ada yang punggungnya bolong, begitu ya. Dan sekali lagi, kita pun tidak bisa menghitung berapa jumlah langkah kaki kita. Jangankan sejak lahir, bahkan hari ini pun tidak bisa. Namun pada saat yang lain, ada orang-orang yang tidak bisa menghitung berapa jumlah langkah kakinya. Bukan karena ketidakmampuannya menghitung, tapi karena tidak punya kaki. Jadi kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah mengumumkan di hadapan para malaikat. Malaikatnya asna alayya abdi. Wahai malaikat, lihat tuh hambaku banyak yang memuji aku. Seandainya ketidakbaikan dalam asumsi kita itu adalah ketidakbaikan yang Allah berikan kepada kita, perintahnya pun tetap sama. Ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Jadi nggak ada istilahnya orang Muslim itu apa ya? Banyak mengatakan keluh kesah dan seterusnya. Di sini kita hadir alhamdulillah. Saya memang sengaja mundur-mundur supaya lengkap dulu, hanya tunggu muter. Selengkap Pak. Soalnya takutnya belum semua megang gelas kopi nih saya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, syahra 'idin la yanqusan. Ada 2 bulan yang dikaitkan dengan hari raya Id. Dan kedua bulan itu tidak akan pernah berkurang. Apanya yang tidak pernah akan berkurang? Kata Imam An-Nawawi, yang tidak akan pernah berkurang adalah la yanqusul ajra wa thawab. Pahala yang dikerjakan dari amal yang dikerjakan di bulan tersebut tidak akan pernah berkurang. Yang pertama adalah syahrul Ramadan alladhi yantahi bil 'id.
Yang pertama bulan Ramadan yang akhirnya adalah Idul Fitri. Selesai Ramadan, akhirnya Idul Fitri, hari raya. Yang kedua, Syahrul Hijjatil ladzi fihi al-'id. Syahrul Hijjah alladzi fihi al-'id. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada Id. Kalau Ramadan di akhirnya sudah masuk bulan berbeda, Id. Kalau Idul Adha di dalamnya sendiri ada Id, apa namanya, Zulhijjah itu. Nah, artinya Ramadan dan Zulhijjah 2 bulan yang Allah setarakan dan Allah samakan. Kalau dulu kita meminta kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, maka sangat dianjurkan ketika Zulqa'dah kemarin kita juga meminta kepada Allah sampai pada bulan Zulhijjah. Allahumma kama ballaghna Ramadan faballighna Dzulhijjah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kemarin menyampaikan kami pada bulan Ramadan, maka sampaikan kami pula yang akan datang pada bulan Zulhijjah. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita sudah masuk Zulhijjah. Alhamdulillah. Amal yang dikerjakan di bulan Zulhijjah dan di bulan Ramadan tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Kalau amal yang dikerjakan di bulan yang lain pasti berkurang, karena tidak ada amal yang sempurna. Ada orang sholat di bulan Syawal misalnya. Kalau sholat dikasih ponten 100, ponten bahasa zaman dulu Pak ya. Tapi bukan berarti saya seumuran Bapak Ibu kan. Zaman saya masih sila ponten dulu ya, waktu saya SD. Pak Guru, ponten Pak Guru. Ya. Kalau langsung tak punten ya. Kalau sholat itu nilainya 100, ya, maka tidak pernah terjadi yang namanya sholat sempurna. Mengusahakan khusyuk, iya, sampai dibuat pelatihannya, training, pelatihan sholat khusyuk 2 hari bayar 500.000. Memang Indonesia ini masalah training ini luar biasa ya. Training motivasi sholat khusyuk, ya, luar biasa. Memang pasar bebas ini Pak. Kalau mau khusyuk, contoh saja Abu Bakar, dan kita nggak akan bisa. Kata Siti Aisyah, ayah itu kalau sholat itu nggak pernah kecuali pasti nangis. Selalu nangis kalau sholat itu Abu Bakar. Makanya ketika Rasul minta gantikan Abu Bakar jadi imam, kata Aisyah, jangan, ayah itu hatinya terlalu lembut, ntar sholatnya nggak selesai. Kenapa? Karena nangis. Baca Quran, diulang-ulang, nangis lagi, nggak buruk. Ya, itu bukan bisa seperti itu, susah gitu. Berarti kalau sholat di bulan Syawal, di bulan yang lain selain Ramadan, Zulhijjah, pahalanya pasti berkurang. Berkurang karena nggak khusyuk, berkurang karena mikirin hutang, berkurang karena belum lunas cicilan, berkurang karena tidak tumaknina, berkurang karena wudunya nggak sempurna, berkurang pahalanya karena bikin aurat sempat tersingkap, mukenanya nggak rapat misalnya, berkurang karena macam-macam, pasti berkurang. Tapi kalau sudah Ramadan dan Zulhijjah, kata Nabi, tidak akan pernah berkurang. Kenapa? Karena standar pahalanya dilipat gandakan. Kalau yang namanya nilai sempurna itu 100, maka pahalanya sejak awal sudah dikasih 1000 kali lipat. Yang wajib ila ad'afin katsira, bahkan berlipat ganda lebih daripada itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan maunya Allah. Kalau satu sholat saja misalnya 100.000, 100 nilainya 1000 kali lipat jadi 100.000. Nggak khusyuk dikit kan turun-turunnya paling 90.000 Pak. Nggak mungkin jadi 99 kan? Maka akan terus sempurna. Kesempatan itu hanya 2 bulan, Ramadan, Zulhijjah.
Terlebih lagi Zulhijjah ini adalah bagian daripada bulan-bulan haram, bulan yang mulia, di mana haram terjadi namanya penumpahan darah, penodaan atas kehormatan, dan juga penodaan atas harta orang. 3. Sehingga kalau di Saudi yang pernah umroh atau haji, ada namanya Masjid Qisas, warna putih. Tempatnya itu pasti di luar tanah haram. Kenapa? Karena nggak boleh menumpahkan darah di dalam tanah haram, tanah mulia. Sehingga kalau ada maling lari ke Mekah atau ke Madinah, itu nggak boleh ditangkap, nggak boleh dieksekusi. Salah satu cara fikihnya adalah dibikin lapar dia, sehingga kemudian dia harus keluar Mekah cari makan, pas keluar baru ditangkap. Islam sudah mengatur begitu. Sehingga kalau sudah bulan haram ini sepi, nggak ada kisos ini, tidak ada eksekusi, tidak ada apa. Walaupun tempatnya di luar tanah haram, tapi waktunya, momentumnya, bulannya adalah bulan haram. Saya sederhanakan, walaupun tidak boleh. Misalnya bagi orang yang suka bohong, ya sekarang tunda dulu bohongnya, jangan dulu bohong gitu. Bagi orang yang misalnya suka ngibulin orang, nipu-nipu, tunda dulu nipunya. Bagi para maling, ya, puasa dulu lah malingnya. Kira-kira gitu. Kenapa? Bukan berarti boleh. Artinya apa? Sebegitu mulianya bulan ini. Nah, itu Bapak yang lanjutin, bukan saya. Ya. Yang biasa nyakitin orang tua, yang biasa habis anak yatim dan seterusnya. Pokoknya apapun haram, sekarang haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan. Salat mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yang satu terpisah. Nah, karena ini bulan mulia, dan bulan ini adalah bulan yang terakhir dari kalender Hijriah kita. Akhir tahun kita sekarang, Pak. Saya pekan lalu ngisi di belakang Brimob Kelapa 2. Saya tanya sama ibu, ditanya sama komandannya, ibu-ibu mengajar Lestari, dikasih uang 50.000. Ibu-ibu, siapa yang tahu bulan terakhir dalam kalender Hijriah? Ada yang paling semangat, saya komandan. Apa? Desember. Gak tahu. Ada yang jawab lagi Syawal, karena terakhir seolah Ramadan, udah Lebaran tuh kayak tahun baru aja. Jadi Zulhijjah bulan terakhir pun ternyata kaum muslimin belum semua tahu.